He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Ya, kita itu ya, saudara bisa tengok kanan kiri, kasih senyum yang paling indah buat saudaramu. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita akan kembali belajar Dafar Elohim. Ya, saya minta tolong slide-nya bisa dibuka. Sudah? Ya, ada di desktop. Ya, oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul Dafar Elohim kita kali ini, saudara. Ya, saya berikan judul Dafar Elohim kita kali ini. Udah dipasang. Mungkin bisa dibantu dari situ aja deh. Ya, next ya. Nah, saya beri judul Dafar Elohim kita kali ini adalah ya, terisolir. Nah, saudara bayangkan kalau seandainya kita ada di sebuah pulau seperti ini. Nah, pulau ini aksesnya adalah kapal, bisa. Terus jembatan penyeberangan seperti ini, saudara. Tetapi sekali waktu ini jembatan ini putus. Jembatan ini kena banjir atau apapun sehingga jembatan ini rubuh. Yang terjadi adalah, saudara, bahwa kita di dalam ini terisolir, saudara. Kita nggak bisa keluar tanpa ada bantuan akses dari orang lain, ataupun saudara yang dikasih, atau orang yang datang ke tempat kita membantu kita. Sedangkan di dalam tempat ini pasti segala sesuatunya akan terbatas. Makanan semakin hari pasti semakin habis. Obat-obatan juga kalau ada yang sakit juga terbatas, saudara. Sehingga yang ada di dalam tempat sini pasti sangat menderita kalau tidak ada bantuan dari luar atau dari salah seorang. Ini bisa keluar, saudara. Itu baru bisa, saudara yang dikasih oleh Bapak yang ini. Nah, terisolir atau terisolasi itu berasal dari kata dasar isolasi, artinya terasing atau terpencil. Bahkan, saudara, ini bisa terjadi bukan hanya karena bencana. Misalnya ada gempa atau ada apapun, bukan hanya itu yang membuat akses. Termasuk sebuah negara itu pun bisa terisolir kalau sebuah negara itu diembargo. Misalnya ada negara yang lebih besar, lebih kuat, terus mengembargo negara lain, sehingga orang tidak boleh suplai makanan, nggak boleh suplai obat-obatan atau apapun. Itu sangat menderita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena nggak bisa berinteraksi dengan luar. Sehebat apapun itu, saudara. Contoh saja, saudara. Kita misalnya, di Indonesia, mobil kita sama Jepang bermasalah, terus akhirnya di stop. Mungkin kita bisa punya mobil, tapi kalau spare partnya nggak disuplai, sekali waktu rusak pun kita nggak bisa, saudara. Ini belum kalau hal-hal yang sangat riskan, misalnya kayak yang sekarang terjadi di Cina, di Wuhan, saudara. Sekarang orang masuk susah, nggak bisa. Bahkan orang asli situ pun mau keluar nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena dia takut terinfeksi virus, sehingga keluar pun nggak boleh supaya tidak nular kemanapun. Dan ini sangat mengerikan. Kemarin saya dikirimin video, nggak tahu benar apa tidak. Sekarang orang yang terinfeksi virus itu, dan kalau itu tidak kunjung sembuh, ditembak. Apa nggak jauh lebih mengerikan? Dan saya lihat videonya orang ditembak itu, kasihan juga gitu, saudara. Saya nggak tahu itu benar apa tidak, tetapi memang kalau dari beritanya betul, karena dia juga pakai pakaian itu dan tempatnya ada di Cina. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya beri contoh beberapa hal. Nah, ini dalam hidup bernegara pun ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh negara besar untuk menutup kerjasamanya atau disebut embargo, baik ekonomi, baik itu senjata, baik itu perdagangan dan lain-lain. Seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika, karena Amerika ini negara superpower, saudara.
ke berbagai negara di dunia. Saudara, ke berbagai negara di dunia. Kita akan lihat nih contoh-contohnya saudara ya. Yang pertama Rusia. Pertengahan Agustus 2018 mengumumkan berupa pelarangan ekspor produk teknologi tinggi terkait serangan racun saraf Novikov. Nah, ini yang dilakukan Amerika terhadap Rusia, saudara. Jadi nggak boleh di situ ekspor produk teknologi. Jadi nggak boleh. Negara lain pun nggak boleh. Kemudian Korea Utara terkait pengembangan uji coba nuklir dan rudal balistik oleh Presiden Kim Jong Un. Ini pun sehingga di Korea itu juga dia sangat mengerikan. Bukan hanya dari luar yang mengembargo, tapi dari pemerintah sendiri itu jauh luar biasa. Karena kalau saya baca beritanya saudara, di sana orang Korea Utara dengerin lagu barat saja dihukum. Bayangkan saudara, mau dengerin lagu saja nggak boleh, apalagi lagu India, apalagi puji-pujian saudara. Jelas nggak bisa. Nah, ini sangat susah saudara. Kemudian Iran, Amerika Serikat melarang pembelian dolar dan logam mulia oleh Iran. Juga sanksi industri seperti karpet, layanan kesehatan, dan otomotif. Juga melarang warganya berbisnis dengan Iran. Jadi kalau sudah begitu orang nggak bisa berinteraksi dengan yang lain. Kalau sudah dilarang saudara. Masih banyak, ada Turki, Myanmar, Kamboja, dan sebagainya. Nah, saya hanya memberi contoh saja, tetapi kita akan lihat di kitab suci. Begitu mengerikannya kalau sebuah kerajaan atau bangsa atau negara itu terisolir. Itu sangat mengerikan saudara. Kita akan lihat Israel pernah mengalaminya saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Begitu sulitnya jika sebuah negara diembargo atau terisolir oleh negara lain dalam menjalankan kehidupan. Samaria, saudara, sebagai ibu kota Israel, saudara yang kasih Tuhan, pernah mengalami terisolir karena dikepung oleh pasukan Raja Aram. Kita akan baca dulu di dalam kitab 2 Melahim atau 2 Raja-Raja. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 dan seterusnya ya. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Di dalam kitab 2 Melahim atau 2 Raja-Raja, saya bacakan, saudara menyimak. Dan sesudah itu terjadilah Ben-Hadad, Raja Aram menghimpun seluruh pasukannya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan yang hebat di Samaria. Dan lihatlah selama mereka mengepungnya, sebuah kepala keledai berharga 80 keping perak dan seperempat kap kotoran merpati berharga 5 keping perak. Saudara bayangkan, kotoran merpati saja berharga saudara. Dan terjadilah ketika Raja Israel melintas di atas tembok, seorang wanita berseru kepadanya dengan mengatakan, "Selamatkanlah ya Tuanku Raja." Dan dia berkata, rajanya berkata begini saudara, "Jika Yahweh tidak menyelamatkanmu, dari manakah aku dapat menyelamatkanmu? Dari lantai pengirikan atau dari pemerasan anggur?" Jadi seorang raja saja berkata, kalau Yahweh tidak bisa nolong, tidak mau nolong kita, gimana saya mau menolong kamu? Ini seorang raja loh saudara. Terus saya lanjutkan ya. Lalu raja bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Dan dia menjawab, "Wanita ini berkata kepadaku, berilah anak laki-lakimu supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anak laki-lakimu." Saudara bayangkan waktu Samaria dikepung oleh Aram dan terisolir, nggak bisa keluar masuk, sampai makanan habis, saudara yang dikasih. Sampai ada perempuan berkata sama yang lain, satu dengan yang lain, "Berikan anakmu laki-laki, kita masak bareng, kita makan." Bayangkan loh saudara, saking susahnya seperti itu tentang makanan. Tapi begitu makanan itu anaknya udah dimakan, gantian anaknya mau dimakan, nggak boleh saudara. Ini yang terjadi. "Dan kami memasak anak laki-lakiku dan memakannya." Saudara, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita memakannya," tetapi dia menyembunyikan anaknya.
Akhirnya wanita ini mengadu kepada rajanya, saudara. Jadi sebuah kerajaan kalau terisolir juga dikepung, nggak bisa keluar masuk, berinteraksi dengan luar dan dalam, begitu mengerikannya yang terjadi. Kita sudah baca ini sebuah cerita kisah di mana Israel, di mana Samaria dikepung oleh Aram, saudara. Begitu mengerikannya. Satu kepala keledai saja harganya berapa tadi kita lihat? Satu kepala keledai saja artinya 80 keping perak. Nanti kita akan lihat berapa 80 keping perak itu. Lanjutkan ya. Nah, kalau sudah terjadi kelaparan, apalagi urusan perut, orang sabar bisa tidak sabar. Betul nggak, saudara? Orang bisa ribut, orang bisa berantem. Jangankan masalah makanan, contoh saja yang ada di Cina, saudara. Ini masker saja buat rebutan itu baru masker loh, saudara. Kemarin di Surabaya juga nggak bisa ya, jujur nyari di Surabaya. Itu sekarang masker harganya mahal. Yang tadinya satu dus cuma berapa? 15.000 berapa jadinya? 360.000. Yang tadinya satu dus maknya itu cuma 15.000. Berapa kali lipat, saudara? Kenapa? Karena perusahaan yang ada di sana sudah diborong, dibawa ke Cina semua. Dan saya lihat begitu orang tidak boleh keluar, semua di mall makanan diborong. Terus kuat sampai berapa lama, saudara? Pasti nggak akan pernah kuat. Di situ sudah tidak ada lagi perbedaan orang kaya, orang miskin, orang ganteng, tidak, sudah nggak ada. Yang penting saya butuh makan, saudara. Inilah yang terjadi kalau terisolir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan lihat selanjutnya, saudara ya. Nah, satu yang terjadi kalau terisolir pasti kelaparan, karena tempatnya terisolir sehingga tidak ada perdagangan masuk maupun keluar. Yang nomor satu pasti tentang makanan. Coba seandainya kita di sebuah pegunungan atau daerah, satu-satunya akses jembatannya rubuh, mobil yang bawa sayuran atau makanan nggak bisa masuk, pasti pun terisolir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang nggak bisa. Dan pasti nomor satu kelaparan. Nah, orang kalau udah lapar, emosinya tinggi, saudara. Kalau orang sudah lapar, itu mesti gampang emosi. Kalau nggak percaya, yang pernah punya anak kecil mesti paham. Kalau anaknya rewel nangis, banyaknya lapar, gitu loh, saudara. Inilah yang terjadi, saudara. Dari kecil sudah dilatih, begitu anaknya mulai nangis, wah berarti lapar nih. Begitu masih bayi, dinenenin diem. Artinya berarti dia lapar. Jangankan anak-anak, orang tua saja kalau lapar ya emosian, saudara. Ini yang terjadi. Cuman saya yakin kalau di Purwodadi nggak ada. Lapar ya puasa, ya nggak, saudara. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan yang pertama, yang kedua. Yang kedua, semua bahan makanan mahal. Sekarang kita lihat satu kepala keledai harganya 80 keping perak. Sekarang kita hitung, satu koin keping perak itu terbuat dari perak dengan kadar 99,99%, seberat antara 8 sampai 10 gram satu koinnya. Ya, satu koinnya. Satu keping perak ini, koin perak, beratnya kadarnya 99,9, ini baru perak, saudara. Seberat 8 sampai 10 gram. Sekarang kita lihat. Nah, satu keping perak, jika 1 gram perak itu 11.000, kalau seanggaplah 1 gramnya itu sekarang 11.000. Kalau emas sudah hampir 500.000, anggaplah 11.000, maka 1 keping perak itu 110.000. Kalau 1 gramnya harganya segini, saya nggak tahu 1 gramnya berapa, ini saya hitung seperti itu. Nah, kalau 1 kepala keledai 80 keping perak, makanya kalau dihitung 1 kepingnya harganya gini, harganya jadi 8.800.000. Itu kalau 1 gramnya aja hanya 11.000. Coba kalau dihitungnya bukan perak, emas, saudara, kursnya. Saudara bisa bayangkan 1 gramnya saja 500.000 seandainya, saudara. Itu 1,5. Padahal 1 koinnya rata-rata 10 gram. 1 koin, berarti 1 koinnya itu 5 juta, betul nggak? Kalau 500.000, kalau 80 kali 5, 40 juta, saudara, harganya.
80 juta kalau 80 keping perak, saudara. Begitu itu baru kepalanya saja, belum pahanya, belum buntutnya, saudara, atau ekornya. Begitu mahalnya kalau orang memang terisolir masalah makanan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu yang terjadi kalau seandainya kita mengalami terisolir. Nah, Israel, Samaria pernah mengalami hal yang semacam itu. Kita lanjutkan. Nah, jika terjadi dalam situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan sebagai umat Elohim? Karena semua baik kaya, miskin, besar, kecil, semuanya pasti kena dampaknya. Yang di dalam orang terisolir itu pasti semua kena dampaknya. Enggak mungkin hanya orang miskin tok yang mengalami, tidak. Oh, itu hanya rakyat biasa, tidak. Semuanya pasti mengalami. Untuk sementara oke lah, kalau saya punya uang banyak tak borong bisa saja. Tapi bertahan sampai berapa lama? Dan itu pasti tidak bisa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus kemudian, ini ada pertanyaan. Kita mau diam saja pasrah meratapi nasib? Saya diam saja deh, meratapi nasib, atau apa yang harus kita lakukan? Atau kita mau bertindak sehingga Elohim buka jalan? Nah, dua pilihan ini ada di dalam diri kita. Saat saya mengalami terisolir, saya mengalami banyak pergumulan, saya mengalami banyak masalah, saya mengalami banyak tekanan, apa yang harus saya lakukan? Saya diam saja, meratapi memang nasibku sudah seperti ini, atau kita mau bertindak? Saya mau bekerja keras, saya mau lakukan, saya mau bangkit, saya mau maju, saya mau lakukan untuk hal-hal yang besar. Berani nggak kita lakukan hal yang seperti itu? Nah, kita akan baca dulu ini ayatnya. Saya masih topiknya tentang ini, saudara. Jadi saya nggak mau keluar dari yang lain. Topiknya ini tentang ini, kita baca dulu ya. Kita lanjutkan di dalam kitab 2 Melakim. Naik satu pasal yang ke-7. Nah, naik pasal yang ke-7, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Lihat ayat, saya baca mulai ayat 1 sampai 14. Saya baca saja. Perhatikan, saudara simak baik-baik ya. Saya bacakan, saudara menyimaknya. Lalu Elisa berkata dengan firman Yahweh, beginilah Yahweh berfirman, besok kira-kira waktu seperti ini, 1 sukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal, dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal di gerbang Samaria. Ini nubuatannya Elisa, saudara. Dia katakan seperti itu. Tetapi perwira ketiga, ini nabi yang ngomong tuh, suatu saat nanti kamu akan tahu begitu berharganya mahalnya. Tetapi perwira yang ketiga menjadi ajudan orang percaya kepercayaan raja menjawab abdi Elohim serta berkata, lihatlah seandainya, perhatikan saudara ya, lihatlah seandainya Yahweh membuat tingkap-tingkap di langit, dapatkah hal itu terjadi? Dan Elisa menjawab, lihatlah engkau akan menyaksikan dengan matamu, tetapi engkau tidak akan makan daripadanya. Banyak orang setiap ada nubuatan tidak yakin dan tidak percaya. Tapi di sini Elisa katakan, nanti buktiin kalau Bapak Yahweh sudah lakukan buka jalan. Si perwira ini bilang gini, seandainya Yahweh membuka tingkap langit pun bisa nggak ini terjadi? Dia nggak yakin. Dia katakan apa? Nanti kamu akan lihat, tetapi kamu tidak bisa menikmatinya. Saudara, ini yang dikatakan. Lanjut ya, saya bacakan. Ayat 3. 4 orang kusta berada di gerbang masuk, dan mereka berkata satu terhadap yang lain, mengapa kita harus duduk di sini sampai mati? Ini ada 4 orang kusta di gerbang Samaria. Ya memang kalau orang kusta kan nggak boleh nyampur, dia pasti ada di luar, saudara. Ini istilahnya di karantina, saudara. Kemudian orang kusta ini ngomong satu dengan yang lain. Ya, dia katakan begini, dan mereka berkata satu terhadap, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Ini orang kusta yang punya inisiatif ya. Jadi saudara, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Jangan saudara berkecil hati, wah harus Pak Gembala, harus pendeta, harus ini, tidak. Siapa saja Tuhan bisa pakai selama dia mau melayani Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, jika kita berkata kita masuk ke dalam kota padahal kelaparan di dalam kota, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita duduk di sini, maka kita akan mati juga. Oleh karena itu, marilah kita pergi dan merebahkan diri di perkemahan Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup.
dan jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati. Ini orang kusta itu ngomong satu sama yang lain, istilahnya rapat kecil para 4 orang kusta. Dia ngomong apa? Kalau kita duduk toh, ya kita mati, kok nggak bisa makan. Tapi kalau kita masuk ke Samaria, yo tetap mati, dalam nggak ada makanan. Terus ngapain kita duduk-duduk toh tapi mati? Dia katakan apa satu yang lain? Kita masuk saja ke perkemahannya orang Aram. Jadi seandainya kita ketangkap, dibunuh, ya sudahlah mati sekalian nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, pasti kita diselamatkan. Inilah yang terjadi, saudara. Orang yang punya niat dan kesungguhan hati. Lalu mereka bangkit dan waktu senja dan pergi ke perkemahan Aram. Dan mereka sampai di pinggir perkemahan orang Aram. Dan lihatlah tidak ada seorang pun di sana. Ini aneh, saudara. Begitu orang kusta itu masuk ke perkemahan orang Aram, ternyata di situ tidak ada seorang pun. Kadang kita belum pernah mencoba, belum pernah melakukan, kita udah takut dulu. Ini sama dengan orang Samaria, saudara. Begitu tahu dengar dikepung, dia nggak berani berbuat apa-apa, cuma diam terus di dalam. Padahal saudara ternyata yang ngepung nggak ada, saudara. Hanya dengar tok. Banyak orang juga seperti itu, ada dengar nanti akan terjadi bencana di sini. Orang cuma diam takut, bener nggak? Sehingga nggak mau aktivitas, sehingga nggak mau lakukan apapun. Ini yang banyak terjadi orang lakukan seperti itu. Kemudian lanjut. Sebab Tuhan menyebabkan perkemahan orang Aram itu mendengar suatu bunyi kereta perang, bunyi kuda, bunyi pasukan yang besar. Lalu mereka berkata seorang terhadap yang lain, lihatlah Raja Israel menyewa raja-raja orang Het melawan kita, dan raja-raja orang Mitzrayim untuk datang melawan kita. Ternyata sebelum kita bertindak itu Tuhan sudah bertindak, saudara. Cuman kadang kita tidak yakin dengan iman kita. Ya enggak, saudara? Tapi di sini diajarkan, ternyata Bapak Yahweh sudah berperang dulu melawan orang Aram, sehingga perkemahan Aram itu ditinggalkan, saudara. Lanjut. Maka mereka bangkit dan melarikan diri waktu senja itu dengan meninggalkan kemahnya dan kudanya dan keledainya serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja, dan mereka melarikan diri demi nyawanya. Jadi ternyata orang Aram sudah ketakutan dulu karena mendapat penglihatan bahwa orang Israel sudah siap berperang sama mereka. Padahal tidak ada. Namanya aja mereka terisolir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjutkan ya. Dan orang-orang kusta itu sampai di pinggir perkemahan dan masuk ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana perak, emas, dan pakaian, lalu pergi dan menyembunyikannya. Dan mereka kembali dan masuk ke dalam kemah yang lain dan mengambil dari sana, kemudian pergi menyembunyikannya. Ini orang kusta yang 4 orang tadi malah akhirnya pesta, saudara. Dia bisa masuk perkemahan, ngambil apa saja karena nggak ada orang. Lanjutkan ya. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, kita tidak melakukan yang patut pada hari ini, tetapi kita tinggal diam. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Oleh karena itu sekarang marilah kita akan pergi dan memberitahukan ke istana raja. Dan mereka masuk dan memanggil penjaga pintu gerbang kota itu, menceritakan kepada orang itu dengan mengatakan, kami sudah masuk ke perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada seorang pun di sana, serta tidak ada suara manusia, hanya ada kuda tertambat dan keledai dan kemah-kemah yang ditinggalkan oleh dengan begitu saja. Maka dia menyerukan kepada para penjaga gerbang mereka supaya memberitahukan hal ini kepada raja. Dan raja bangun menjelang tengah malam, lalu berkata kepada para pegawainya, biarlah aku menerangkan kepadamu apa yang telah orang Aram lakukan kepada kita. Mereka mengetahui bahwa kita kelaparan, karena itu mereka keluar dari perkemahan itu bersembunyi di padang dengan berkata, apabila orang Israel keluar dari kota, maka kita akan menangkap hidup-hidup dan memasuki kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab dan berkata, baiklah, kita mengambil 5 ekor kuda yang sisa yang tertinggal di dalam kota. Lihatlah, kuda-kuda itu seperti semua orang Israel yang tertinggal di dalamnya. Lihatlah, kuda-kuda itu seperti semua orang Israel yang telah binasa. Kemudian kita akan menghunus
mengutus seorang dan melihatnya. Lalu mereka mengambil 2 kereta perang dan kudanya. Kemudian raja mengutus orang menyusul pasukan Aram dengan berkata, pergilah dan lihatlah. Ini begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang kusta tadi bilang, begitu sudah ngambil panen lah istilahnya, karena pasukan Aram udah gak ada. Dia lapor, gak enak kalau kita makan enak sedangkan saudara kita di dalam kelaparan. Dia ngomongnya begitu. Yuk kita laporan sama istana. Ternyata orang Aram gak ada semua. Ini niat yang baik, yang luar biasa saudara. Tetapi rajanya takut, jangan-jangan orang Aram cuma ngumpet. Gambarannya gitu. Kita akan lanjutkan ya saudara. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan saudara, apa kita hanya diam meratapi nasib, ya sudah anak mau mati ya biarin mati. Nah, yang pertama, bertindaklah seperti 4 orang kusta itu, karena di mana diam pun kita ya akan mati. Kalau lihat situasi seperti itu, orang kusta ya dia pun ya mati saudara. Makanya bertindaklah seperti orang kusta tadi. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, nah kita diam yuk mati. Kalau kita masuk ke dalam ya kita akan mati. Karena di dalam gak ada makanan. Kita masuk aja ke tempat musuh. Berani gak kita lakukan? Tadi saya sudah sharing sama Pak Agus pagi-pagi saya ngobrol. Saya sudah masuk ke Nganjuk itu beberapa gereja saudara. Saya kunjungin sana gereja-gereja besar. Saya terus terang tidak mau menyampaikan dafar Elohim itu dengan konfrontasi. Saya tugasnya hanya menyampaikan. Saya ini hanya alat saudara. Tugasnya saya menyampaikan dengan baik. Saya selalu ajarkan di Kehilan Kodula Yahweh bahwa Injil dalam bahasa Ibrani itu besorah, artinya kabar baik. Oleh sebab itu kalau ini namanya kabar baik, menyampaikannya harus baik. Kalau menyampaikannya tidak baik, itu menjadi kabar buruk. Oleh sebab itu kita harus menyampaikannya kabar baik. Saya sudah masuk ke sana sudah, dan sesuai dengan doa profetik saya malam tahun baru kemarin. Salah satu yang saya tulis, karena kalau sudah kesaksian, saya sudah saksikan. Hanya beberapa hari berikutnya saya sudah kesaksian. Salah satu yang saya tulis adalah, saya mau rindu banyak jiwa dimenangkan. Jujur saya takjub sendiri saudara. Bapak Yahweh bisa kirimkan orang-orang, bukan hanya saya yang datang, tapi orang yang kirimkan jiwa-jiwa itu saudara. Oleh sebab itu saya bersyukur kita sudah buka lagi, ada di Malang, di Nganjuk, di Jogja, dan terakhir kemarin baptisan dari Kulon Progo. Pada Kulon Progo ke Jogja itu 40 kilo, ke Jogja ke Kopeng itu 80 kilo, berarti 120 kilo saudara. Dan waktu itu orang dia datang ke tempat saya mau baptis itu saya gelo luar biasa. Jadi saya itu nyesel, karena saya harus berangkat Nganjuk, dan Pak saya sudah bawa baju, saya sudah siap. Aduh saya harus pergi dan gak mungkin saya baptis di Kopeng malam, yuk kedinginan saudara. Akhirnya kemarin waktu hari Minggu yang lalu saya pelayanan di Magelang, saya baptis di Magelang. Amin saudara. Itulah cara Tuhan. Dan betul-betul saya dipertemukan dengan banyak orang. Seandainya orang pun gak terima, pasti tetap hubungannya baik dengan saya. Amin. Bahkan kemarin ada orang dari Semarang itu satu mobil ada 5 orang. Pertamanya waktu saya cerita nama Bapak Yahweh saudara, nggak antusias, malah dia banyak tanya gini, karena dia mungkin udah tahu dia. Begitu sudah saya terangkan sampai sejelas-jelasnya, terus ikut ibadah saudara. Sampai mau berangkat, biasa saya berangkat jam 3 aja, udah jam 3:04 tuh. Ayo Pak cepet yuk, akhirnya berangkat. Saya lihat mulutnya waktu puji-pujian. Kalau mulutnya nyebut Yahweh berarti tadi terima. Ternyata waktu puji-pujian dia mulutnya sudah nyebut Yahweh. Amin. Berarti tadi saya sampaikan dia terima saudara. Sampai selesai ibadah dia bilang begini, salah satunya. Ini orang anak mahasiswa sudah. Dia bilang gini, Pak pulang ini bisa sharing lagi enggak? Saya masih rindu. Waduh saya nggak bisa. Saya harus Nganjuk. Kamu besok datang lagi bawa flash disk, tak kasih materi yang banyak. Kalau orang nggak nyaman, nggak mungkin dia sampai menawarkan diri kembali saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan ini waktunya. Tuhan itu membuka dengan situasi dunia yang semakin seperti ini. Justru Tuhan membuka yang luar biasa supaya apa? Banyak orang yang bertobat. Tinggal kita mau nggak melakukannya, atau kita mau diam saja, atau kita mau seperti orang kusta ini yang di depan gerbang. Saya harus bertindak. Bahkan dia bertindaknya dengan luar biasa saudara. Dia mau masuk ke tempatnya musuh saudara. Artinya di pasukan orang Aram ini gak semuanya orang berani.
Kalau orang nggak punya nyali yang hebat, tapi dia berkata apa? Seandainya saya masuk ke pasukan Aram dan saya ketahuan seandainya mati pun nggak apa-apa. Daripada saya mati cuma diam saja tidak berguna. Dia lakukan, saudara dan saudari Bapak ya. Kemudian yang kedua, saudara, segera dilakukan. Kalau kita sudah punya niat, segera dilakukan, tidak berlambat-lambat. Kalau kita sudah tidak berlambat-lambat, karena kalau kita berlambat-lambat, istrinya Lot itu berlambat-lambat, akibatnya dia mati. Padahal sebenarnya dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah diselamatkan oleh Elohim. Kenapa? Karena sudah dijemput malaikat sampai di dalam Sodom. Tetapi karena dia sudah dibawa keluar tapi berlambat-lambat, bahkan masih hatinya di dalam kota Sodom, hatinya masih cenderung ke sana, akhirnya dia justru mati, saudara. Kita lihat dulu ayatnya. Kejadian atau Bereshit pasal 19 ayatnya 16. Dan dia berlambat-lambat dan orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya, karena Yahweh berbelas kasihan kepadanya, dan mereka membawanya keluar dan melepaskannya di luar kota itu. Berapa banyak anak Tuhan yang saat ditolong oleh Tuhan justru berlambat-lambat, tidak langsung segera. Coba seandainya 4 orang kusta tadi berlambat-lambat, saudara, pasti yang di dalam semakin banyak yang mati. Bisa saja mereka sendiri juga ikut mati, saudara, kalau dia berlambat-lambat. Tetapi dia tidak. Dia bersegera dan masuk ke pasukan tentara Aram. Dan semakin cepat, semakin banyak orang yang tertolong. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ambil sikap yang sungguh-sungguh dalam kita mengiring Elohim. Kemudian, ini sebenarnya saudara, istrinya Lot sudah diselamatkan. Karena ayatnya juga berkata begitu, saudara. Dia berlambat-lambat dan orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan kedua anak perempuannya, karena Yahweh berbelas kasihan. Begitu sangat mengasihinya Yahweh kepada umatnya. Dan mereka membawanya keluar, artinya sudah keluar dari Sodom, sudah ditolong. Tapi hatinya istrinya Lot masih di dalam. Ternyata hati itu luar biasa mempengaruhinya, saudara. Banyak pengkhotbah yang berkata, memang Bapak Yahweh lihat hati, tapi Bapak Yahweh juga lihat fisik juga. Sungguh nggak tindakannya. Karena begitu saya baca waktu kemarin tentang Daud, waktu si Eliab datang, ini Samuel, mana Samuel ini nabi yang diurapi Yahweh. Wih, bisa salah. Wah, mesti ini yang calon jadi raja penggantinya Saul. Yahweh bilang, bukan itu, aku nolak. Jangan lihat perawakannya. Pertama nih, wah betul, berarti Tuhan gak lihat perawakannya. Betul gak, saudara? Kemudian Elisama datang lagi. Wah, bukan itu. Sampai terus Abinadab juga datang, gak lagi. Terus masih ada lagi Daud, urapilah dia. Memang Daud hatinya sudah baik dulu dari pertama. Tapi gak cukup di situ. Ayatnya bunyinya begini, saudara. Dan Daud masuk, dan dia punya wajah yang kemerahan. Artinya wajahnya imut, bukan amit, saudara. Matanya indah. Berarti Daud pun fisiknya bagus. Artinya tindakannya itu bagus, membuat orang menjadi baik. Kemarin saya di sharing, ada orang inbox saya, WA saya, dia bilang gini, Pak, saya mau nanya nih, lingkungan saya ini orangnya aneh semua, begini semua, terus sukanya ribut, gitu, saudara. Terus saya harus gimana? Saya cuma jawabnya begini, saudara, jadilah penyejuk di tempat yang panas. Saya cuma gitu toh. Berarti kamu harus jadi pendamai atau penyejuk, nggak usah ikut-ikutan. Sudah, terus buat status. Dia bilang besoknya, makasih ya Pak, saya jadi tenang. Ya nggak perlu banyak hal yang kita, oh ibu harus begini ya, ibu harus, nggak perlu. Wes isinya gitu. Yang penting dia dicerna, dapat Elohim itu nanti bisa banyak baca kitab dan dia tahu jauh luar biasa. Amin, saudara. Nah, sekali lagi, jangan pernah menunda. Kemudian yang ketiga, jika kita mau bertindak, maka Elohim akan lebih dulu membuka jalan untuk melaksanakannya dan menyelamatkan umatnya. Seperti ayat yang kita baca tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab
2 Melahim atau 2 Raja-Raja 7 tadi, ya. Ayatnya yang ke-7 dan 8, perhatikan. Maka mereka bangkit dan melarikan diri, dan waktu senja itu dengan meninggalkan kemahnya dan kudanya. Dari ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah menyebabkan perkemahan Aram itu mendengar suatu bunyi kereta perang, bunyi kuda, bunyi pasukan yang besar. Selalu mereka berkata seorang kepada yang lain, lihatlah Raja Israel menyewa raja-raja Het dan melawan kita, dan raja-raja Misraim untuk datang melawan kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan aja sebab Tuhan telah menyebabkan perkemahan. Jadi yang membuat orang Aram takut itu Tuhan, bukan Israel, bukan orang Kusta. Tetapi yang menyebabkan orang Aram takut itu Tuhan. Makanya terbukti di dalam kitab Semut atau Keluaran 14 ayat 14, Yahweh yilakem lakem wa atem takarishun. Yahweh akan berperang bagimu dan engkau hanya diam saja. Amin. Pasti Tuhan yang akan mengerjakannya. Nanti Bapak yang akan berperang buat masalah saya, buat ekonomi saya, buat rumah tangga saya, buat penyakit saya. Dan kita hanya diam saja. Dan itu Tuhan yang bertindak. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh dan percayalah, maka Yahweh akan bertindak. Amin. Asal kita yakin dan percaya, maka Bapak Yahweh pasti bertindak buat kita. Ini jadi yang ketiga, jika kita mau bertindak, maka Elohim akan lebih dulu, ya, melakukannya. Seperti orang tadi baru punya hati, ayo kita berangkat sajalah masuk pasukan Aram. Kalau seandainya kita nanti di sana ditangkap, dibunuh, wis gak apa-apa. Dia punya niat. Malamnya, senjanya, justru orang Aram sudah pergi dulu karena ketakutan, saudara. Yang ketiga, yang keempat, jika kita sudah diberkati, nih perhatikan, jika kita sudah diberkati, kita sudah dipulihkan, ya. Jika kita sudah diberkati, beritakan kabar baik kepada yang lain, supaya berkat itu bisa dirasakan orang lain dan terselamatkan. Jadi begitu orang Kusta itu masuk Aram dan dia ternyata selamat, bahkan menerima berkat yang luar biasa, jangan diambil sendiri. Banyak orang butuh berkatin saya Tuhan, tapi begitu diberkati mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saya nggak mau, sudah. Saya mulai mau belajar untuk saya jadi orang yang tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Semakin kita hitung-hitungan, Tuhan semakin hitung-hitungan sama kita. Tetapi semakin kita sungguh-sungguh, kita mulai loyal terhadap Tuhan, justru Tuhan loyal terhadap kita. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, 2 minggu lagi, Sabtu besok, Sabtu depannya saya ke Balikpapan. Saya bilang saya tak nyari tiket sendiri, saya bilang gitu. Udah saya, soalnya saya kalau dikirimin saya harus menyesuaikan mereka. Biar saya yang membuat jadwalnya sendiri, saudara. Saya sudah nggak mau, yang penting nanti urusan Tuhan sendiri. Kalau saya sungguh-sungguh pasti Tuhan berkati saya kok. Pasti ada jalannya. Amin. Jadi saudara, kalau kita serius sungguh-sungguh, Bapak Yahweh pasti buka jalan apapun yang kita lakukan. Lihat ayat 9 sampai 12. Ya, 9 sampai 12. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, orang Kusta tadi, kita tidak melakukan yang patut pada hari ini. Inilah kabar baik, tetapi kita tinggal diam. Artinya dia di Aram hanya diam sendiri itu, saudara. Tetapi kita tinggal diam apabila kita menanti sampai terang pagi, apa hukuman yang menimpa kita. Oleh karena itu sekarang marilah kita akan pergi dan memberitakan ke istana. Ayo kita ngomong ke istana. Ngomong kalau di sini ternyata kosong. Justru kita nggak perlu takut. Ternyata Tuhan sudah berperang buat kita. Ini loh yang harus kita sampaikan. Ini namanya kabar baik. Dan kabar baik disampaikannya dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ini, banyak orang penginjilan tapi menyampaikannya nggak baik, sehingga yang harusnya baik menjadi tidak baik. Saudara coba kalau seandainya nih, saya pikir gini, kalau kita contoh menyampaikan tidak baik itu, saudara, ada orang anaknya kecelakaan, bapaknya kena sakit jantung, serangan jantung, suka punya penyakit jantung. Coba kalau tujuannya jujur, baik ngomongnya, Pak, itu lo anakmu itu lo kritis, bahaya, kata dokter udah gak tertolong. Kira-kira yang sakit jantung malah gak jantungan, saudara. Tambah, saudara, yang harusnya korbannya 1 bisa 2 loh, saudara. Tapi kalau menyampaikannya baik, Pak tenang saja, anaknya bapak kecelakaan tapi pasti sembuh, sekalipun kondisinya kritis.
Amin. Dia akan termotivasi. Nah, kadang orang menyampaikannya, cara menyampaikannya, menyuguhkannya nggak baik. Sudah tahu ini firman Tuhan, tapi menyampaikannya nggak baik, saudara. Pola saya udah tak berubah. Udah beberapa tahun yang lalu saya mulai berubah. Menyampaikannya harus bijak. Seandainya orang nggak terima pun, kita tetap bisa menjalin persahabatan sama banyak orang. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu. Yang jika kita sudah diberkati, beritakan kabar baik kepada yang lain, supaya berkat itu bisa dirasakan oleh orang lain. Lanjut ya. Terus perhatikan ya. Dan mereka masuk memanggil penjaga pintu gerbang kota, lalu menceritakan kepada orang itu. Memang dia nggak bisa langsung punya akses ke raja, saudara. Dia hanya di gerbang sama penjaga. Kami sudah masuk ke perkemahan Aram dan ternyata tidak ada di sana, serta tidak ada suara manusia, hanya kuda tertambat, keledai tertambat, kemah-kemah yang ditinggalkan kosong. Maka dia menyerukan kepada para penjaga gerbang supaya mereka memberitahukan hal ini kepada raja. Dan raja bangun menjelang tengah malam, lalu berkata kepada para penjaga, biarlah aku menerangkan kepadamu apa yang telah orang Aram lakukan kepada kita. Mereka mengetahui bahwa kita ini kelaparan. Mereka keluar perkemahan. Ini masih curiga di rajanya. Oh, jangan-jangan dia ngumpet, nanti kita kelaparan keluar nyari makan, dia serbu. Padahal ini sudah Tuhan yang bekerja. Jadi yang keempat, jika sudah tahu dan kita diberkati, bagikan kepada orang lain. Kita nggak perlu mau melayani orang, tidak perlu lihat-lihat orangnya apa, mau modelnya kayak apapun, tugas kita hanya melayani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Salatiga itu saya banyak ada orang parkir apa, kadang sampai orang pada heran, kamu kok kenal sama siapapun. Dulu di terminal saat saya jemput papa mertua saya bilang gitu, saya sama tukang ojek sama nolong di situ, saya bilang gini, ngobrol aja, ngobrol sharing, ngobrol. Sekarang kalau saya pas jemput ada tamu atau siapapun ke terminal, Mas parkir situ saja. Jadi saya bisa ngobrol pada tengah malam, jadi suasananya jadi nyaman, enjoy dan baik, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Ini ada salah satu orang parkir di Salatiga. Kalau lihat mobil saya udah tulisannya Ibrani. Dia kalau sama saya baik, Bapak yang berkati, saya bilang begitu, saudara. Dan selalu saya support, saudara. Tugas kita hanya menyampaikan, sekali lagi, nanti biar Ruh HaKudes yang bekerja. Amin. Lanjut, yang terakhir. Ya, yang terakhir lihat Yesaya 59 ayat 1. Henlo katsrah yad Yahweh mehosia welo kafda asnomismoa. Lihatlah tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, dan ataupun telinganya tidak berat untuk mendengar. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita nggak perlu takut, nggak perlu kita gentar atau apapun. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Kalau kita baca ayat ini seterusnya, saudara, apa yang disampaikan Elisa tergenapi. Bahwa sekali waktu Elisa ngomong dan begitu orang Aram itu kosong dan makanan benar-benar diambil, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Penjaga yang tidak percaya tadi akhirnya tidak bisa makan, malah justru dia keinjek-injek dan dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Tapi juga tidak terlalu cepat. Wah, doa langsung dikabulkan, tidak. Semua sesuai aturan Bapak Yahweh. Amin. Karena Tuhan yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Tetapi keselamatan berkat itu buat semua orang, bukan hanya untuk kita. Sekali lagi saudara, di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesua menyampaikan jawabannya, marilah kepadaku yang letih lesu. Kata marilah berarti nyuruh orang datang. Nyuruh orang datang bukan hanya untuk orang Nasrani, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi siapa saja yang mau percaya sama Yesua pasti diberikan kelegaan. Amin. Yesua tidak dikatai tambahin, marilah kepadaku yang letih lesu dan berberat-berat terus jadilah Kristen, nanti kamu akan diberkati. Enggak. Tapi marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya marilah berarti kita harus mau datang sama Yesua. Dan siapa saja. Buktinya Bapak Yahweh itu pencipta alam semesta, langit dan bumi. Tapi matahari yang bersinar siang ini bukan hanya untuk kita. Semua umat manusia di bumi ini, mau agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa, tetap bisa melihat terangnya matahari. Artinya Bapak Yahweh tetap mengasihi manusia. Amin.
Tetapi masalah keselamatan dia pasti jelas jauh cinta sama kita luar biasa. Amin. Kenapa kok Bapak Yahweh cinta sama kita? Karena firman-Nya katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti kita sangat istimewa karena kita dipilih sendiri oleh Tuhan. Amin. Kalau yang milih manusia aja kadang kita wis bangga kok. Apalagi yang milih itu Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ada 6 miliar penduduk bumi ini saudara, tetapi kok salah satunya kita yang mengenal nama Yahweh. Berarti kita sangat istimewa pilihannya. Amin. Orang gak mungkin yang namanya memilih sesuatu itu yang jelek, pasti pilih yang bagus. Berarti kita sudah bagus di pandangannya Elohim. Amin. Yang paling terakhir, kita bangkit berdiri ya. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah, kita baca bersama-sama yuk. Sudah, 1, 2, 3. Bertindak untuk diberkati bersama Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes.